Selamat datang di Sandinomics. Sandinomics adalah podcast yang biasa cerita tentang ekonomi keseharian lah. Ini biasanya gue pakai jas, rapi jali, tapi sekarang pakai jersey grup Inter Milan. Internisti. Interisti. Ya. Kenapa? Soalnya yang juara itu kan Argentina. Nah, masalahnya gue nggak punya tuh jersey Argentina. Mungkin ada dari follower Sandinomics yang mau kontribut. Ayo jersey, boleh silakan. Ini nanti bisa ada. Tapi mesti ininya. buatan Buatan Indonesia. Indonesia. Oh ya siap, saya ini buatan Indonesia juga katanya sih. Nah, Nggak bisa lah, itu sebelah kanannya tuh. oke. Iya, iya. Nanti mungkin kita lihat, kita cari Udah yang benderanya yang pula supaya lagi. ini karena Sandinomics saya harus semua buatan Indonesia. Ini jadi Inter Milan kenapa? Karena penyerangnya Lautaro Martinez itu orang Argentina gitu ya. Jadi ya sama-sama lah gitu kan kita juara Piala Dunia. Selamat mendukung Argentina ya kelihatannya. Iya, Bang Menteri. Soalnya tim saya sebenarnya Italia udah nggak lolos dari awal. Oke. Ya, jadi ya udah. Jadi Anda pemain Inter Milannya yang kita dukung. Iya betul. Siap. Tapi yang paling kuat tim Indonesia lah. Tim Indonesia karena nggak ada yang ngalahin di Piala Dunia. Nggak pernah kalah. Kalau Jepang kan dikalahin sama Kroasia kemarin, kita nggak pernah tuh dikalahin sama Kroasia di Piala Dunia kan. Iya. Nah, emang nggak pernah ikut Piala Dunia. Jadi orang Indonesia tuh emang kreatif ya. Kreatif. Itu ekonomi kreatif ya. Bisa aja. Iya, iya. Ada ini ungkapannya kita negara yang tidak pernah kalah di Piala Dunia. Siap. Ya, jadi lupa kan. Ini ada Bang Menteri ya, jadi narasumber atau bahkan sekarang sebenarnya jadi host tamu ya, sebenarnya. Kita bicara mengenai ekonomi kreatif. Kemarin itu dukung siapa, Bang Menteri? Saya memang setiap Piala Dunia karena ingatan saya itu nempelnya ke Jerman. Dulu namanya Jerman Barat tahun 74. Saya pertama kali nonton Piala Dunia itu Jerman Barat. Dia juara terus ya udah ngikut aja tuh Jerman terus 78 Argentina, Jerman terus 82 juga dukung Jerman sampai ke sini. Dan Jerman udah 4 kali kan juara Piala Dunia dan tapi tahun ini kurang beruntung. Jadi langsung waktu itu yang jadi perhatian kan Maroko. Senang banget ngelihat perwakilan dari Afrika yang sampai tembus semifinal. Semifinal, Luar itu biasa. pertama kali ya Afrika. Mudah-mudahan Indonesia nanti ke depannya. Nanti dan supaya Bang Sandi bisa nonton Piala Amin. Dunia gitu kan. Amin. Karena katanya kan kalau misalnya Indonesia belum tembus, belum bisa nonton itu. Ya, Jangan saya sumpah. sudah sampai ke Doha waktu itu di atas undangan kan. Tapi terus ketua umum saya Pak Prabowo mengeluarkan statement di Palu waktu itu bahwa tidak akan menonton Piala Dunia sampai Indonesia masuk ke Piala Itu Dunia. seperti sumpah palapa dulu Itu Gajah seperti Mada. Sumpah Gajah Mada. Sumpah itu, Gajah Sumpah Mada. Palapa itu. Iya, Jadi bener-bener. beliau ini buat kader semua yang loyal kepada beliau ya seperti perintah gitu. Siap. Oke, mengikuti apa yang disumpahkan oleh ketua umumnya yang kebetulan Menhan dan tetangga saya gitu. Jadi akhirnya nggak nonton tapi sempat beli sih ada baju Argentina nanti dikirimin. Oh, siap itu. Siap. Tapi ukurannya ukuran Sulaiman. Surat. Iya. Mau dia nggak muat dong, nggak muat. Oke, kita sekarang lihat potensi Nataru nih. Gimana kira-kira Bang Menteri ini? Jadi ini Nataru ini alhamdulillah setiap liburan baik itu liburan Lebaran, Nataru atau liburan sekolah itu membawa berkah. Dan pergerakan mobilitas Nataru 2021-2022 ini yang paling diminati adalah kategori hiburan di tempat terbuka. Jadi kayak taman, pantai, plaza, open space. Oke, ini sudah dari dulu trennya Ini apa? trennya berulang dan semakin terpicu pandemi. Jadi begitu pandemi, outdoor activities ini, dan ini juga kita menggunakan Mahadata yang kita kolaborasikan dengan para penyedia perusahaan teknologi. Dan aktivitasnya itu signifikan sekali terutama di Provinsi Bali ini minggu terakhir bulan Desember dan awal Januari 2022. Dan kalau di Bali menariknya itu 1 Januari 2022 mulai rame, kalau di DKI Jakarta sampai 31 Desember. Jadi kan terbagi dua.
seminggu sebelum pergantian tahun dan seminggu setelah pergantian tahun. Dan kalau bicara pergerakan wisata Nusantara itu Banten, Jateng, Jatim, Jabar, DIY yang menyumbang hampir 80%. Dan mereka ini sekarang sudah berada di atas garis baseline. Dan nah ini ada yang menarik nih. Film bioskop. Film bioskop ini Indonesia untuk pertama kalinya film-film Indonesia bisa mengungguli film-film asing. Iya, Jadi iya, dari iya, segi betul, jumlah betul. penonton. Betul, betul. Dan rata-rata bioskop ini sekarang yang buka 385 dari 414 bioskop. Dan di aktivitas Nataru ini banyak yang nonton film. Saya aja baru nonton film juga. Dan ternyata kalau ngelihat itu ya sekarang layar-layar memang ada Avatar, tapi yang lain Indonesia semua tuh di iya, sekelilingnya tuh. jadi kita punya kekuatan nih. Ada genre horor, tapi kemarin juga ada genre-genre Horor dan action. komedi ya. Ada komedi, Cek Toko Sebelah Dua, dan pengunjung bioskop pada Nataru ini udah melebihi rata-rata harian dibanding tahun 2019, Jo. Euforia Jadi lah ya. euforia, tapi ini akan sustain nih karena 168.000 penonton per hari, 60 juta untuk 1 tahun. Ini kalau dengan penyedia layanan streaming, kira-kira itu terdisrupt nggak nanti potensi ke depan untuk bioskop? Beda pasarnya. Ada yang suka streaming, seperti saya suka nonton di rumah, tapi ada juga yang nggak, kurang sip deh kalau sound systemnya, efeknya nggak dapat gitu. Dan efek sosialnya juga. Gelapnya, efek sosial, popcornnya, dan lain sebagainya. Jadi pasarnya beda dan ini akan terus berkembang. Jadi bukan artinya ketika ada Netflix, ada Hotstar ini akan menjadi tidak relevan ya? Enggak. Mungkin akan Menurut saya ini akan justru menambah pangsa baru. Yang menarik nih di slide berikutnya. Ini sektor ekonomi kreatif ya. Di tahun ini pertumbuhannya 2021 dibanding 2020 2,9%. Nah, justru menarik bahwa pertumbuhan tenaga kerjanya ini sehat sekali 12,9%, dan pertumbuhan nilai ekspor ekonomi kreatif ini sangat kuat. Jadi betul jika kita beranggapan bahwa ekonomi kreatif ini adalah penopang lokomotif dari ekonomi pasca pandemi. Nah, kalau wisata Nusantara di libur Nataru 2020 naiknya sekitar 59,3%. Nah, kalau Idul Fitri itu 54%. Dan saat gelombang 2 COVID itu masih meningkat walaupun jumlahnya 34,6%. Dan libur Nataru 2021 63,2%. Nah, kalau kita lihat ini kan kita bisa mampu bertahan nih sektor parekraf kita sebagai sektor yang tangguh, resilient ini, kita melihat bahwa ternyata kita bertahan memberi kontribusi sekitar 2,2%. Dan kalau melihat secara total, ini yang menarik sekali adalah jumlah tenaga kerja yang sempat hilang di slide berikutnya. Jumlah tenaga kerja yang sempat hilang itu di tahun 2020 udah balik 1,1 juta lapangan kerja. Jadi, itu balik artinya sudah di level sebelum pandemi ya? Ya, sudah balik ke baseline, pre-pandemic number, dan di 2024 trajektorinya 4,4 juta lapangan kerja. Karena salah satunya adalah slide sebelumnya, yaitu 5 destinasi super prioritas. Ini juga pola prioritisasi daripada destinasi yang mengangkat indeks pembangunan kepariwisataan kita. Jadi kita dianggap berhasil berkembang karena kita fokus kepada 5 destinasi, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba yang juga ditopang film Ngeri-Ngeri Sedap dan Likupang. Jadi ini yang menurut saya salah satu capaian yang perlu kita syukuri ya. Karena kalau 5 destinasi super prioritas ini bisa kita terus dorong, bukan hanya terpusat di Bali, sekarang 50-an% devisa pariwisata kunjungan wisatawan mancanegara itu Bali. Ini bisa juga tersebar di 5 destinasi super prioritas ini. Nah,
pertanyaannya adalah kalau Bali menjadi seperti sekarang kan itu setelah perjalanan puluhan tahun nih sampai sekarang Bali yang kita kenal. Ini kira-kira destinasi prioritas ini untuk menjadi the next Bali itu butuh berapa tahun supaya menjadi Bali yang kita kenal sekarang? Ya kita berharap nggak puluhan tahun, tapi dengan mengejar angka kunjungan ini kan sekarang kita bukan hanya mengejar kuantitasnya, tapi kita mengejar kualitasnya. Dan kita mengejar juga dari segi keberlanjutan lingkungan. Jadi ekoturismnya. Nah dulu kita kejar-kejaran nih dan bersaing sama negara-negara tetangga banyak-banyakan jumlah wisatawan. Tapi sekarang saya bilang kita stop this madness ngejar jumlah. Toh jumlahnya juga udah jauh lebih berkurang. Gimana kalau Indonesia fokusnya di kualitasnya. Dan ternyata dengan ini orang Indonesia kan untungnya Ya, ada aja untungnya. Untungnya ada wisatawan Nusantara. Itu tadi dengan gerakan Bangga Berwisata di Indonesia yang baru di launching 13 Desember, maka 2023 targetnya 1,2 sampai 1,4 miliar pergerakan. Jadi ini nanti nyambung nih sama poinnya Sandinomics bahwa apakah orang Indonesia kurang piknik? Nah itu nanti kelihatan di slide yang nanti ditampilkan. Karena dibandingkan negara tetangga kita ini pergerakan dari wisatawan Nusantaranya baru di angka 2 sampai 3 kali lipat. Kita tahun ini 700 juta. Tahun depan kita ditargetkan naik jadi hampir 5 kali lipat. Jadi 5 kali lipat itu membuat kita setara dan sejajar sama Malaysia. Australia itu 9. China juga tinggi. Nah ini yang kita ingin dorong dengan gerakan nasional Bangga Berwisata di Indonesia. Mengurangi ketergantungan kita kepada wisatawan asing karena kan Sandinomics juga memprediksi ada perlambatan di beberapa ekonomi besar dunia. Pasti nanti akan mengurangi pengeluaran. Salah satu yang pasti kena cut adalah healing. Nah di kesempatan yang sama wisatawan Nusantara ini kita ingin dorong energi baru dan terbarukan. Inilah aspek pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan dan shifting dari mass tourism ke sustainable ecotourism. Iya. Quality ya itu kan kata kuncinya ya. Dan produknya keren-keren bro. Ada zero carbon footprint tourism. Jadi Chief kan katanya mau naik mobil nih ke Jogja. Jadi insya Allah jadi. Nah itu mesti hitung emisi karbonnya footprintnya seorang ya? Fitra yang sekarang jadi rising star dari ekonomi yang diundang ke Jepang. Enak juga nih foto-foto di Jepang. Ini berapa? Dan kita tawarkan kalau di wilayah sana bisa menggunakan aplikasi jejak.in. Itu bro bisa. Jadi malas bepergian dong kalau gitu. Oh enggak. Ini opsi. Jadi tinggal saya ini ternyata emisi karbon saya sekian, kita sediakan kalkulatornya, diberikan opsi. Oke, mau offset, tanam pohon di jadi ada kompensasinya wilayah. ya? Ada kompensasinya. Bisa dimanapun juga di tempat di destinasi, kita tawarin. Jadi di tengah jalan tol saya berhenti dulu, nanam pohon ya? Ada lokasi khusus. Ada lokasi. Jadi bukan di tengah-tengah gitu kan? Iya, di Borobudur gitu. Ada Badan Otorita Borobudur. Lempar biji salak, nanti tumbuh sendiri. Itu malah enggak. Walaupun di Indonesia katanya lempar tongkat tumbuh ini ya. Langsung tumbuh tanaman gitu kan? Tumbuh tanaman. Plus ya? Kita siapin lokasinya sehingga nanti ini guilt free tourism. Jadi kita enggak berkontribusi karena pariwisata ini berkontribusi 8%. Itu titiknya di mana aja itu? Titiknya yang sudah di 5 destinasi super prioritas tadi. Di mana aja? Terus misalnya di Jogja lah, misalnya di Jogja kalau Borobudur. Di Jogja di tempat kita di Badan Otorita Borobudur. Itu bisa juga di sekitar Balkondes. Itu nanti ini nggak ada di Desa Borobudur. Dikejar satpam nggak tiba-tiba lagi gali-gali gitu kan? Ini ngapain mas? Nanti dikoordinasikan sama pengelola pariwisata. Harus bilang dulu ya?
Iyalah. Nanti dikejar satpam. Iya, dan pohonnya ditentuin. Jangan main nanam pohon apa aja Nggak gitu. boleh. Nggak Pohon boleh. jengkol gitu nggak bisa. Boleh kalau Boleh. jengkol ada salah satu varian. Tapi yang paling efektif itu mangrove sih sebetulnya. Mangrove ya. Mangrove ya, tanaman bakau itu untuk menahan abrasi pantai. Nah, ini berarti juga akan shifting ke pariwisata berbasis minat. Ini namanya wisata minat khusus, misalnya wellness tourism. Kalau Bro Fitra ke Jogja, salah satu yang kita tawarkan itu adalah serenity, spirituality, and I see. sustainability. Ya. Yoga, makan yang sehat, jamu, glowing loh bro. Iya, bisa. Glowing lulur. Lulur juga ya. Iya. Dan ini mulai dari healing, refreshing, benerin feeling. Iya. Benerin feeling ya. Yang nggak bikin Iya, kantong iya. kering, Iya. apalagi Betul, kepala betul. pening. Betul. Jadi itu yang sekarang banyak dibutuhkan. Jadi Ubud, Solo, ini kita lagi kembangkan wisata healing. Jadi libur Nataru, yuk kita berwisata di Indonesia aja. I see, iya. Kemarin itu saya waktu flight ke Jepang ya, saya itu bukan dalam hal pariwisata ya. Jadi saya nanti berwisata di Indonesia itu karena diundang narasumber di sana ya. Kerja. Tapi saya ngelihat itu full flight ya. Full flightnya dan diisi keluarga, ada anak-anak segala macam. Karena pas ketika saya datang ke counternya, Pak ini full flight ya, sudah banyak anak-anak juga udah isi. Saya bisa pilih ini nggak? Udah nggak bisa, soalnya ya itu full gitu kan. Orang Indonesia kebanyakan, dan kalau ngelihat berarti sih potensi spendingnya itu luar biasa gitu kan. Dan kalau ngelihat Jepang, mereka targetnya 40 juta lah Pak Menteri. Dan mereka buat ekosistemnya memang udah dari tahunnya AB di awal berkuasa ya, tahun 2012, itu ingin mendatangkan memang potensi dari Asia Tenggara. Makanya mereka membangun halal ekosistem di situ kan, supaya kita dari Asia Tenggara nyaman lah di sana. Nah ini oke, mereka punya tarikan gitu ya ke sana supaya berwisata ke luar negeri. Tapi yang kita juga ingin menarik yang ini supaya stay di Indonesia nih. Nah, tapi kan tadi Pak Menteri bilang bahwa ada destinasi wisata dan segala macam. Cuma kok masih banyak nih yang keluar negeri. Gimana kita supaya menjaga mereka supaya ya. Jadi kelas menengah kita ini pertumbuhannya yang paling cepat. Dan salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi untuk kelas menengah adalah kebutuhan pariwisata, healingnya. Dan tentunya destinasi favorit untuk kelas menengah atas itu adalah berpergian ke luar negeri. Nah kita mengantisipasi, tentunya akan sangat sulit kita melarang orang ke luar negeri. Dulu kan ada fiscal tax. Kita lagi pernah mengkaji gimana kita kasih fiscal tax. Tapi pasti nggak akan. Orang Indonesia kalau dilarang-larang. Paling marah. Walaupun nanti jumlahnya sedikit. Saya udah ngomong sama Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani bilang kayaknya nggak pas ya. Dan saya diminta sama Pak Luhut untuk mengkaji. Malah justru dibuat insentifnya untuk berwisata di Indonesia. Contohnya 3A, accessibility, amenities, sama atraksi dari 5 destinasi super prioritas ini. Bagaimana kita bisa bikin lebih personalized, customized, localized, dan smaller in size. Ini kan kalau dilihat keindahan alamnya nggak kalah gitu. Mereka boleh misalnya berwisata di luar negeri, tapi sebelum ke luar negeri kita ingin tawarkan, kenali dulu wisata di Indonesia yang sangat beragam ini. Dan kalau kita lihat kan Danau Toba, keunggulannya itu wah, kalau ke sana sih udaranya super betul. nyaman, makanannya cocok, dan ada event F1 H2O. Nah ini yang lagi kita kembangkan, dan sekarang juga ternyata pergerakan wisata Nusantara banyak menggunakan kendaraan darat. Kita bangun accessibility-nya, jalan tol dan lain sebagainya. Jadi kita jamin dengan koordinasi Pentahelix dengan pemerintah daerah, stakeholder pariwisata, berwisata di Indonesia itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan bagi kita low hanging fruitnya itu keluarga yang berlibur misalnya ke Singapura, berlibur ke apalagi kalau ke Jepang itu kayaknya udah menengah atas banget. Itu bisa kita ajak, kita bisa persuasi mereka untuk mereka bisa berwisata di Indonesia. Terus terang Pak Menteri, sebelumnya saya pengen ke Singapura atau ke Malaysia ya. Sebenarnya kenapa saya mengalihkan ke Jogja, karena udah penuh di situ.
Jadi sebenarnya gitu. karena itu. Jujur, Jujur. Ya. jujur. Tapi kan artinya ya Terburu. karena kan kita membangun ekosistem itu ya. Jadi ya menjadi alternatif yang on par lah gitu ya. Karena kalau misalnya di Jepang ya, kalau kita ngelihat destinasi Tapi wisatanya. gini bro, boleh bisa ke Jepang, tapi udah pernah belum ke lima-limanya? Nah belum, makanya. Mana yang belum pernah? Saya belum pernah ke ini kalau. Borobudur udah nanti. Likupang belum. Likupang belum. Oke, itu makanannya super enak. Danau Toba udah ya? Danau Toba udah. Labuan Bajo? Labuan Bajo udah. Tinggal nih Likupang ya belum ya? Likupang. Nah, sebelum ke Singapura atau kemana, ke Likupang dulu. Lihat rasakan kenikmatan wisata bahari, wisata kuliner, wisata ekoturism di situ yang kan garis Wallace itu di situ. Jadi kita belajar banget mengenai ekoturism. Dan menariknya nih, Lebaran 80 juta, Nataru 45 juta pergerakan. Ini ekonomi bergerak semua nih. Jadi sebagai seorang ekonom bisa menghitung tuh total berapa kita menghitungnya waktu Lebaran itu 72 triliun It's more than that. rupiah. 150 triliun. Tapi ternyata ini kita menghitungnya di Kemenparekraf. Ternyata data yang kita terima lebih dari 110 triliun rupiah. Dan ini yang 45 triliun berarti 80 triliun tuh bergerak dari pusat ke daerah, dari daerah ke daerah lainnya, bagian dari perwisata. Dan ini perputaran uang naik 10%, orang spending, dan kita kan ekonomi kita ditopang oleh siapa? Konsumsi. Oh, oke. Konsumsi itulah Orang yang makan, jalan-jalan, spending, itulah belanja-belanja itu gitu ya, ekonomi konsumsi. kita. Jadi saya kebetulan waktu duduk-duduk sama teman-teman di kabinet, saya bilang ini kita mesti incentivize rather than penalize orang ke luar negeri. Iya. Karena yang ke luar negeri pasti akan ke luar negeri, apalagi umroh segala macam itu kan ada aspek ibadahnya. Tapi gimana caranya mereka saat umroh dia juga ada pre dan post tournya di Indonesia, misalnya wisata religi Ke Banten Wali gitu ya, Songo, banyak tuh Wali Songo, ke di Jawa Banten Barat, Jawa Tengah. dan lain sebagainya. Jadi yang menarik juga ini Iya, kita kayaknya kurang piknik ya, kurang banyak liburnya ya. liburnya udah cukup, tapi pengaturannya. Saya udah ngomong sama Pak Anas dan teman-teman di Kemenkomarves, bisa nggak liburan-liburan kita ini yang banyak jatuhnya di hari Minggu digeser ke Nah, Senin? kayak Singapura nih, if public holiday falls on the weekend, ini harus ada kompensasinya, entah itu dibayar gajinya atau Seninnya libur gitu kan. Iya, kalau Senin Singapura. atau Jumatnya. Tuh, New Zealand, Mondaynization. Ya, ini yang mesti kita dorong. Ya. Jadi saya lagi ngomong ke Pak Anas agar memaksimalkan Mondayization, aneh banget. Mondayization ya. Bukan Mondaynization. Mondayization ya. Ataupun kejepitization. Kejepinization ya. Kejepitination. Ya. Apa nih bahasa Indonesia? Jadi hari-hari kejepit ini kita manfaatkan dengan optimalisasi libur-libur nasional yang jatuh di akhir pekan dan penambahan cuti-cuti bersama. Ini kan kemarin ada keluar research. If you don't go vacations, you will not get promotion. Jadi kita nggak akan naik pangkat kalau kita nggak ngambil. Itu riset dari mana tuh? Ada, kita lengkap lah riset-risetnya kayak gini ya? deh. Orang Indonesia kurang healing. Nah, ini katanya apa namanya kalau misalnya bekerja cuma 4 hari itu banyak peningkatan produktivitas ini. Ini ada riset-riset yang lain nih. Nah ini agak mungkin sulit diterapkan di kita per hari ini, tapi boleh di exercise. Tapi yang udah pasti kalau orang mengambil vacation kayak Nadia gini kelihatan mukanya kan aduh kayak kurang piknik ya, kurang piknik ya. Rupanya dia produktivitasnya rendah. Tapi kalau kita dorong dia vacation begitu pulang dia fresh. Langsung Pak Fitra ini bikin konten ini, bikin itu karena dia vacation. Saya ingat tuh breakthrough yang salah satu yang paling signifikan menurut saya. Itu zamannya Gus Dur. Waktu itu bulan Ramadan itu dibuat libur 1 bulan. Itu kan kita anak-anak sekolahan kan wah suka banget tuh kan. Tapi memang ini memang bagus sekali buat psikologi anak-anak gitu kan. Ini kita gimana ke depannya? Apakah butuh tambah tanggal merah atau saya sih gimana? Pikir 16 tanggal merah udah cukup, coba lihat tadi. 16 sih udah cukup dibandingkan dengan memang ada yang
super generous ya, Iya. seperti Iran, Bangladesh, Azerbaijan, Kamboja, San Marino yang sampai 19 itu ada yang hampir sebulan. Tapi sebetulnya kayak Prancis, di Prancis kan nggak masuk sini. Prancis itu orang praktis nggak kerja kalau lagi summer. Nah, kita cukup 16 tuh, angka kita kan Lagi 16. summer nggak kerja, oke ya, betul. Itu kan Iya. orang di sana langsung switch off. Kalau 16 oke, tapi kita optimalisasi. Karena gini, Pak Suharto Monoarfa ini Bappenas. om saya, ini Oh, siap. asli om Om beneran? saya. Om beneran ini. Om yang jadi menteri PPN kepala Bappenas, bahwa ternyata setiap ada liburan itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan di tahun 2022 mudah-mudahan 5,4%. Tahun depan kira-kira berapa? Angka Sandinomics berapa untuk pertumbuhan? 5,1%. Oh, turun ya berarti ya, 5,1 dibandingkan tahun ini. Tapi kita selalu upside surprise selalu ada. Tapi 5,1% itu ya di Very atas, respectable. di atas Ya. average. Sangat respectable, dan apalagi kita akan dorong dengan gerakan nasional bangga berwisata di Indonesia. Harapan kita 1,2-1,4 miliar pergerakan wisata Nusantara ini akan menopang pertumbuhan ekonomi 0,2 sampai 0,5%. Oh, itu Jadi sangat ini signifikan itu. konsep kita sebagai bagian dari tadi penciptaan Jadi istilahnya 4,4 juta lapangan kerja di 2020. ekonomi muter-muter ya, circular ya. Circular ekonomi, karena kalau bangga berwisata di Indonesia itu dampaknya kepada local economy dan pariwisata ini. Saya mengutip Tantowi Yahya, ini ekonomi yang plek langsung dirasakan masyarakat. Kalau misalnya nih manufacturing itu mesti dipajak dulu ke pusat baru nanti dengan program. Migas, dana bagi hasil mesti ke pusat dulu. Ini pariwisata, orang spending dirasakan langsung oleh UMKM di sana, dan masyarakat langsung merasakan lapangan kerja, tambahan income, tambahan penghasilan, dan akhirnya mereka meningkatkan. Ini sebenarnya mirip sekali dengan budaya bisnis Minang ya. Jadi kalau orang Minang itu kalau bisnis itu kalau bisa cari yang nih kerabat-kerabat yang lagi bisnis siapa aja gitu kan. Jadi semuanya dilibatkan gitu. Kalau misalnya mau beli ini ya mana nih yang jualan gitu kan. Jadi memang muter-muter di situ kan. Iya, dan itu kita rasakan waktu Covid kan. Iya. Kita jualan di antara kita sendiri, dan ternyata itu luar biasa dampaknya. Nah, oke, berarti bagi sebagai penutup Tuh ya. kan aku bilang, Iya, betul. benar kan? Iya. Ini public holiday di Singapura, nextnya apa tuh nih? Ini kan New Zealand. New Zealand juga sama. Karena di Amerika juga ada. Nah, ini tolong dikirim ke Panas nih. Iya. Nanti bisa supaya kita kirim. dia lebih. Kemarin dia udah terbitkan, tapi dia bilang tidak menutup kemungkinan untuk direvisi. Karena orang kan healing kan perlu planning. Betul. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba enggak gitu kayak kemarin. 26 Desember katanya libur, ternyata nggak libur, terus cuti bersama, bikin pusing juga Tapi kan. ya planning ya. Bener. Nah ini jadi Mondayization, kejepitinations itu perlu kita dorong, dan ini yang nanti. Tapi saya kalau planning itu nggak pernah tercapai gitu ya. Makanya kalau sama anak-anak sama istri, dibilang kalau cocok jadi menteri Bappenas. Saya karena rencanakan, tapi kok nggak ada konkretnya gitu. Itu kan jadi memang harus ada apa namanya ya, planning satu hal, tapi actuating adalah di hal yang lain ya kalau kita bicara mengenai spending. Tapi bagi-bagi tugas. Iya. Maybe you're good at planning dan visioning. I'm good at implementing. I'm good at executing. Jadi kita di Kemenparekraf ini boleh dibilang, dan ini pertama kali kalian dengar di Sandinomics, sebetulnya kan kebangkitan pariwisata itu amazing. Iya. Jumlah wisatawan mancanegara, target batas atas 3,6 juta, kita 5,2 juta. Ini bukan hanya beating the estimate, tapi completely destroying the estimate. Terus kalau kita lihat dari wisatawan Nusantara juga naik. Target daripada devisa pariwisata 1,7 miliar dolar, we destroy. Kita ada di angka di atas 5 miliar US dollar. Nah, kita cek apa yang membuat capaian ini bisa tinggi. It's basically executing all the plans. Jadi yang plans yang udah dikerjakan sebelumnya oleh menteri-menteri sebelumnya, oleh teman-teman di Bappenas. Kan kita dapat target dari Bappenas. Jadi Bappenas itu sebenarnya Jadi tidak saya bisa tuh kerja sendirian ya. Saya tuh bersyukur gitu loh, menteri-menteri yang lain menciptakan planning dan visioningnya, ya saya execute aja. Tinggal eksekusi aja. Saya eksekusi, dan ya, terus saya reflect gitu. Oh, waktu di dunia usaha saya juga begitu. Jadi saya ngelihat tren dari
teman-teman ekonom, dari para So it's not reinventing the wheel ya? ya para Maksudnya. visionary leaders gitu ngomong mengenai oke, ekonomi akan kesini. I just pick it up dan execute. Jadi nggak pakai lama, nggak pakai mumet, nggak pakai ribet, apalagi ruwet. Kita langsung eksekusi dan bisa lihat hasilnya. Gercep, Jadi, geber, gaspol. Ya, gercep, geber, dan gaspol. Iya, jadi 3G. 3G ya. Jangan lupa 3C juga. 3C apa tuh? Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Luar biasa. Satu lagi yang sebagai penutup ya. Jadi saya masih ini ya terngiang-ngiang ada dulu hasil penelitian dari UI yang melihat destinasi wisata di luar Bali itu sebenarnya ekosistemnya belum sangat berkembang, bukan dari sisi infrastrukturnya. Infrastrukturnya oke ya, kita bisa, pemerintah sudah menjalankan hal yang sangat baik untuk membangun infrastruktur di mana-mana. Tapi dari sisi masyarakatnya. Nah, kadang-kadang ada masuk ke destinasi wisata tertentu, ini berdasarkan penelitian UI ya. Ini masyarakatnya belum melihat bahwa turis itu ada suatu hal yang jangka panjang. Jadi mereka morotin langsung nih, apalagi yang turis-turis asing kan. Digetoklah harganya jadi lebih tinggi segala macam, sehingga mereka nggak mau balik lagi gitu kan. Nah ini gimana cara mengedukasi masyarakat bahwa ini adalah kepentingan ekonomi jangka panjang mereka juga, Bang Menteri? Educate, socialize, berikan pendampingan. Jadi pelatihan, pendampingan, kampanye, sosialisasi, dan ini terus. Tahun ini kita menyentuh lebih dari 20.000 SDM Parekraf. Dan ini kerjaan bukan kerjaan 1-2 tahun. Ini kerjaan seperti di Bali kan puluhan tahun. Nah kita punya Poltekpar sekarang yang kuat itu di Bali sama Poltekpar NHI Bandung. Yang lulusannya biasanya langsung diambil ke luar negeri. Saya bilang kalian juga pikirkanlah membangun pariwisata dan ekosistem pariwisata di Indonesia. Nah, tahun ini for the very first time kita mengembangkan indeks kepariwisataan nasional. Jadi indeks pembangunan kepariwisataan nasional. Dan kita meranking provinsi-provinsi dan obviously juaranya pasti Bali. Yeah. Tapi kita kaget begitu yang nomor 2 ternyata udah Jawa Tengah. Udah jadi destinasi-destinasi seperti itu. Jauh nggak gapnya? Lumayan jauh tapi kekejar kalau mereka serius gitu. Dan yang tinggi juga itu adalah Kepri. Oh, I see. Kepulauan Riau itu tinggi sekali. Jadi karena mereka dekat dengan Singapura, dia juga udah terbangun gitu mentalitas kepariwisataannya. Dan saya salut banget sama Jogja terutama. Jogja ini yang bangkit paling cepat serta tingkat hunian hotel yang paling kuat itu di Jogja. Apa tuh? Ada modal sosial kah atau? Iya, kayaknya ini aja Bro Fitra aja dia milih Jogja kan. Betul, top of mind ya setelah. Top of mind ke Jogja. Apalagi kalau mau nyetir kan. Karena itu reachable. Betul. Terus kita lagi bikin ekosistem. Jadi ada Bromo, Yogyakarta, Prambanan. Tapi sekarang tambah Solo dan Semarang. Ini desa-desa wisatanya ada Nepal Van Java, ada desa wisata yang juara dunia kemarin, desa wisata Langgeran di Gunung Kidul, ada desa wisata biasa Gunung Kidul ya. Dulu kan sering masalah tuh kelaparan apa segala macam ya. Amazing. Gunung Kidul ini transformasinya luar biasa. Mereka fokus di pariwisata, mereka bisa kikis angka kemiskinan dan ciptakan lapangan kerja ini dengan pembangunan destinasi-destinasi yang berbasis pariwisata berbasis komunitas. Jadi Ngelanggeran ini kan ada di geopark, salah satu geopark yang kita punya 6 sekarang tambah 2 lagi 8, jadi ada Danau Toba, Belitung, Ciletuh di Sukabumi. Nah Ngelanggeran ini masuk di Geopark Gunung Sewu. Nah itu jadi menarik karena ada goa di bawah tanah, ada sungai, ada danau di bawah tanah, terus budayanya kental dan fokus on nature and culture. Itu luar biasa. Jadi Jogja is an established ecosystem. Apalagi nanti ada jalur selatan ya, Pansela, pantai. Itu baru dibangun kan? Iya. Baru dibangun. Jadi interkoneksinya nanti jadi selain Pantura ada Pansela. Terus nanti toll road. Temennya Ian Kasela, Pansela. Iya, pasti dari Kalimantan Selatan. Nah nanti terus toll roadnya nyambung dari Merak ke Banyuwangi.
That's your 80% dari Amazing banget ya. pergerakan wisata Nusantara itu akan ada di Itu kayak nggak bisa habis berarti destinasi wisata di Indonesia ya. Kalau Dan dijajalin ini itu belum ngomong Indonesia Timur. Itu Raja Ampat baru luar biasa. terpilih jadi destinasi terbaik dunia 2022 itu Raja Ampat. Jadi, aduh, kalau saya lihat ini low hanging fruitnya banyak banget gitu dan bisa kita konversi cepat kepada pertumbuhan ekonomi. Makanya kita launching selain bangga buatan Indonesia adalah bangga berwisata di Indonesia. ya. Menarik kita ketika berbicara ekosistem ini terakhir Pak Bang Menteri ini Terakhirnya udah 4 kali nih. iya, ini terakhir keempat kali ya. Mungkin nanti ada terakhir ke-10 kali. Nah, ini benar-benar terakhir. Jadi Bali itu kemarin itu ada asosiasi wisata di sana juga yang waktu itu saya satu panel, dibilang ini sebenarnya kita juga berkepentingan untuk membangun destinasi wisata di luar Bali, terutama yang interkoneksi seperti misalnya NTB, NTT, yang Banyuwangi. Karena Bali udah kepenuhan juga jadi masalah buat mereka. Betul, over Gitu kan. tourism. Ya, Nah, over tourism. menarik ini. Kalau Pak Fitra pergi ke Gili, itu Gili Trawangan, Tramena ya, Trawangan, Meno, dan Gili Air. Itu ekosistemnya ekosistem Bali. Ya. Plek. Kalau ke Labuan Bajo itu ekosistemnya Bali. Walaupun terhubungnya dengan pesawat. Kalau ke Gili kan pakai boat. Kalau kita sekarang nanti pelan-pelan membangun destinasi lain, itu nanti ekosistemnya akan, karena konsepnya Bali and beyond. Beda dengan beberapa destinasi yang udah established kayak Jogja. Tapi Banyuwangi menarik. Banyuwangi ini ada ekosistem Bali, tapi dia punya ekosistem sendiri. Dan dia udah relatif di depan lah. Kalau ke Banyuwangi itu tiap minggu ada kegiatan. Jadi calendar of events-nya penuh. Salah satu destinasi wisata yang menurut saya tanpa intervensi pemerintah mereka bisa berkembang dengan luar biasa. Siap. Thank you banget. Ini udah nggak ada lagi di. Udah habis. Kita udah menghabiskan semua slide ini. Coba belum ada. Ini udah selesai. Ini apa nih? Ini yang terakhir yang tadi For the week. pokoknya ada penelitian yang bilang bahwa cukup bekerja 4 hari aja gitu ya, karena produktivitas akan meningkat. Ini udah penelitian di Eropa ya, tapi kita belum melihat penelitian di Indonesia. Tapi dengan work from destinations, ternyata nggak 4 hari kita kerja. Ya, bisa 7 hari. Kita bisa 7 hari, bisa Bisa kerja 15 terus. jam sehari, orang mantengin di depan layar terus. Itulah makanya sekarang hybrid itu penting kan, orang juga butuh offline, karena kalau misalnya online semua ya jadi terlalu melelahkan juga kan. Betul. Saya ucapkan terima kasih dan ini podcast terakhir Sandinomics tahun ini. Tahun ini ya terakhir. Nanti kita akan ada podcast berikutnya di tahun depan. Dan terima kasih Bang Menteri untuk hadir. Terima kasih dan jangan lupa bangga berwisata. Bangga berwisata Indonesia. Di Ya. Indonesia aja. Pride of Indonesia. Sebagai penutup, ini saya akan membangkitkan kembali cerita World Cup. World Cup kemarin Argentina kalah lawan Saudi Arabia di pertandingan pertama. Tapi kemudian mereka jadi juara dunia. Nah, kita sempat terpuruk di era Covid. Tapi ya kita bisa berharap bahwa kita bisa bangkit kembali setelah Covid, bahkan bangkit menjadi juara. Ya, kalau Argentina juara dunia, kita mungkin juara akhirat ya, jangan juara dunia juga. Tapi juara dunia dalam konteks ekonomi, dalam konteks kemakmuran dan seterusnya. Itu yang bisa kita harapkan dan kita bisa pelajari di Argentina. Jangan patah semangat, terus semangat. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.